Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad, sekarang sebagai mahasiswa di Visipol UGM. Saya mengalami disabilitas netra semenjak lahir. Jadi dari kecil sudah menjadi seorang disabilitas netra dengan tingkat derajat totally blind. Untuk tempat tinggal saya sekarang itu di area kos saya, sebagian sudah saya pahami, terutama yang dekat-dekat ya. Ada warung, ada kafe di depannya, terus jalan ke masjid juga saya sudah tahu. Dan itu saya dapatkan dari berdasarkan informasi dari teman dekat saya. Ya, sangat pemahaman tentang tata kota sangat membantu ya dalam bernavigasi secara mandiri, terutama terkait fasilitas-fasilitas yang bisa kita akses gitu. Untuk saat ini, jujur saya masih belum merasa secure ya untuk bernavigasi secara mandiri di tempat-tempat umum karena ya begitu, terkait fasilitas yang disediakan belum merata, terus beberapa hambatan kayak di guiding block terkadang masih ada ditutup sama ya pohon, atau kadang di samping-sampingnya ada got gitu yang mungkin berbahaya untuk saya bernavigasi secara mandiri, dan saya belum merasa aman begitu. Jadi selama ini kalau bernavigasi di tempat umum saya masih mengandalkan bantuan dari teman. Untuk penyesuaian ya terkait ini sih, kayak fasilitas pemandu jalan kita seperti guiding block, terus juga adanya kayak peta ya yang dapat kita sentuh, atau peta tak, taktul yang membantu disabilitas netra, terutama itu sih ya, guiding block sama gambaran tempat tersebut. Jadi disabilitas netra itu juga oh, peta mentalnya terbentuk. Jadi ketika bernavigasi secara mandiri mereka merasa aman gitu. Iya. Kalau selama ini jujur saya belum ini ya. Kalau nggak bertanya ke yang lain, saya nggak mendapatkan informasi terkait bentuk ruangan, atau apa ya, kayak ruang-ruangan, posisi-posisi ruang-ruangan kayak rumah sakit begitu. Jadi kedepannya sih yang perlu ditambahkan kayak denah ruangan sih yang timbul begitu. Jadi kita bisa tahu gambaran posisi ruangannya di mana. Kalau untuk dalam gedung juga bisa ditambahkan guiding block yang ini, yang terbuat dari kayak semacam karet gitu ya. Jadi nggak permanen, bisa dibongkar dan bisa dipasang. Kalau aku selama ini sih masih belum bernavigasi secara mandiri. Tapi untuk mendatangi suatu tempat biasanya aku riset dulu sih. Kayak di Google Map itu aku riset kayak kalau menuju ke misalnya fakultas ya. Aku riset dulu nih jaraknya berapa meter, terus belok-belokannya ada berapa aja gitu. Jadi juga riset di Google Map, sama ya biasanya dibantu teman juga. Untuk di Google Map itu ya cuma bisa tahu jarak sama arah belok-belokannya aja sih, kayak fasilitas ini dilengkapi dengan fasilitas guiding block itu belum ada informasinya. Jadi untuk disabilitas netra itu smartphone atau gadget yang dimiliki itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya screen reader. Jadi semua yang kita sentuh di layar itu diubah outputnya menjadi audio begitu. Ya, saya pernah mendengar terkait peta taktil ya yang bisa membantu disabilitas netra. Dan saya juga ada pengalaman
pernah menyentuhnya juga. Ya, itu petanya terkait mitigasi bencana ya. Jadi di sana diberikan timbul posisi laut di mana ini area pantai, terus eh, ini area penduduk, terus kalau ada misal terjadi bencana tsunami diberitahu titik kumpulnya di mana gitu, diberi tanda dan dengan bentuk yang timbul dan dilengkapi dengan huruf braille. Sangat membantu sih. Jadi di misalnya kayak terjadi suatu bencana, kalau kita sudah paham ya, paham lokasinya tempat kita berada itu, jadi tanpa mengandalkan bantuan orang lain kita juga bisa evakuasi secara mandiri gitu. Kalau aku karena dari kecil nggak punya gambaran terkait peta ya, jadi masih kesulitan memahami simbol-simbol yang ada di peta itu sih. Kayak kalau nggak dijelasin dulu sama yang non tunanetra, jadi juga cukup kesulitan gitu. Menurutku itu penting banget sih. Jadi ini terkait kesetaraan hak ya. Jadi kita sebagai disabilitas juga berhak mengetahui lingkungan sekitar begitu, juga membantu untuk bernavigasi secara mandiri karena selamanya tidak mungkin ya mengandalkan bantuan dari orang lain begitu. Fitur menurutku sih informasi yang detail banget ya. Jadi kayak di suatu tempat gitu kita dikasih tahu, oh di sini jalan, terus fasilitas yang kita bisa kita akses seperti guiding block untuk memandu kita, terus kayak pintu masuk ke dalam satu gedung gitu juga harus diberi tanda gitu, ada tanda khususnya begitu. Terus kayak di kanan kirinya ada apa aja begitu juga harus kayak diperjelas begitu, dibikin sedetail mungkin sih. Ya, untuk tata kota sebenarnya sih yang sudah aku mention tadi ya terkait fasilitas yang bisa mendukung kemandirian disabilitas netra begitu. Seperti kayak guiding block, terus untuk tata kotanya juga jangan dibikin semrawut juga ya gimana ya. Jadi gampang lah untuk bernavigasi secara mandiri begitu. Terus juga ada informasi yang akses terkait tata kota tersebut gitu yang dapat kita akses. Sebenarnya sekarang sudah mulai dibikin sih desain yang bagus. Sudah banyak yang dilengkapi dengan fasilitas guiding block gitu. Tapi ya itu tadi karena kesadaran dari masyarakatnya ya atau dari pembuat kebijakannya, jadi itu tidak maksimal begitu. Jadi terkadang fasilitas guiding block itu ya kayak dibuat untuk berdagang atau buat parkir motor begitu. Itu kan sangat ini ya menyulitkan. Terus juga untuk di sisi-sisi guiding block kalau ada misalnya kayak got atau apa gitu lubang yang bisa membahayakan itu bisa mungkin ditutup ya. Untuk pesan dan saran untuk penataan kota yang lebih inklusif sih kedepannya pelibatan teman-teman disabilitas sih. Jadi dalam hal apapun itu terkait fasilitas yang bisa menunjang kemandirian disabilitas, dalam pembuatannya teman-teman disabilitas harus dilibatkan sih dalam perencanaan. Ketika sudah dibikin fasilitas tersebut juga perlu ada evaluasi dari teman-teman disabilitas begitu.